Oke, terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah datang. Terima kasih buat tamu undangan kami juga. Bisa merayakan bersama dengan KCC. Amin saudara ya. Saya berterima kasih. Berapa banyak yang bersyukur hari ini saudara dalam keadaan baik, sehat ya. Puji Tuhan. Berikan sekali tepuk tangan bagi Tuhan. Saya nggak akan lama karena acara kita cukup padat sampai jam 2 pagi ya. Bercanda. Setengah 2 ya. Oke. Baik, saya akan sampaikan ada pesan Natal yang Tuhan taruh di hati saya. Waktu saya sedang mempersiapkan pesan ini, Tuhan kasih tahu waktu saya berdoa bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Amin saudara. Kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi hari-hari ini, ya, beberapa kali kita dengar gempa di mana-mana, dengar kabar di mana-mana, perang di mana-mana. Begini saudara, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa kita memang tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita harus siap sedia. Amin saudara. Nah, Natal berbicara bukan hanya kita memperingati Tuhan Yesus lahir. Karena hari ini Yesus bukan hanya lahir, tapi dia menjadi Raja. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Kita tidak sedang memperingati Tuhan yang lahir di palungan, tapi kita sedang melihat nanti dia akan memerintah sebagai Raja di bumi. Amin saudara. Dan ada beberapa ayat yang Tuhan kasih sama saya. Mari kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat 11 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 11 sampai 13. Saya nggak akan panjang, tapi saya mohon saudara konsentrasi ya. Matius 25 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara kalau cuma baca ini, saudara tidak tahu konteksnya. Saya mau cerita sedikit. Matius pasal 24 dan Matius pasal 25 itu berisi perumpamaan tentang akhir zaman. Amin saudara. Kalau saudara nanti baca Matius pasal 24, 25, saudara akan tahu di situ Tuhan menggambarkan bagaimana cara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, Alkitab menggambarkan ada teman-temannya atau mempelai gadis yang bijak, tapi ada gadis yang bodoh. Alkitab katakan bahwa mereka yang bodoh dan bijak sama-sama nunggu, betul? Dan bukan hanya sama-sama nunggu, mereka sama-sama ketiduran, betul? Perbedaannya adalah yang bijak bawa minyak, sementara yang tidak bawa persediaan. Sama-sama bawa pelita, tapi yang bijak bawa persediaan, yang tidak bawa apa-apa. Hanya pelita. Saudara, buat saudara yang gak tahu konteks, saudara, orang-orang Yahudi, kurang lebih di abad pertama, cara mereka menikah, bikin pernikahan, misalnya hari ini tunangan, nanti pernikahannya setahun kemudian. Bukan kayak kita pesta langsung kasih undangan, enggak. Jadi sekarang tunangan, setahun kemudian baru nanti pesta pernikahan. Mereka sudah sah sebagai suami istri, tapi pestanya belum. Dan mempelai wanita dan semua undangan harus menunggu harap-harap cemas. Nah, pada saat nanti tanggalnya sudah 1 tahun, sudah tiba. Tanggalnya diaba-abakan, tapi jamnya enggak dikasih tahu. Nah, makanya kenapa mereka siap sedia dengan minyak, karena pesta itu mungkin berlangsung sangat lama. Nah, waktu saya merenungkan apa maksudnya, saya mulai bergumul dengan Tuhan, saudara. Orang-orang yang membawa pelita dan minyak adalah mereka yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Mereka bangun persediaan, betul? Di gereja kami, saudara, kami punya visi untuk membangun murid. Terkadang menjadi murid itu kadang-kadang, saudara, tidak mudah cara hidupnya. Harus disiplin, betul enggak? Kebanyakan orang Kristen lebih senang dengar mujizat, betul enggak? Tidak mau jaga kesehatan, tiba-tiba nanti sakit, tinggal dikepret, tumpang tangan sembuh. Padahal Alkitab katakan, saudara, tubuhmu adalah bait.
Saudara, tadi pagi saya dengar khotbah bagus banget. Kalau Tuhan sudah dilarang misalnya dilakukan perintah Tuhan dan kita langgar, dan tiba-tiba Tuhan langsung bebaskan kita dari situ, meskipun kita melanggar, kita minta mukjizat Tuhan tanpa kita sadari, kita sedang maksa Tuhan untuk kompromi dengan dosa, betul enggak? Ada banyak orang Kristen bukan di sini, di sana sini ya. Semua yang berkaki 4 dijab-jab, betul ya? Bahasa Ibraninya saudara. Kecuali kaki meja ya. Itu pun kaki meja kalau dibikin sambelnya bagus ya ajar juga gitu kan. Kita nggak mau jaga kesehatan, tiba-tiba pada saat kita mulai kena, udahlah nanti Tuhan tolong. Nah, permasalahannya saudara, perhatikan kata, aku tidak mengenal kamu. Dua jenis ini, baik yang bijak maupun yang saya melihat maupun yang bodoh, mereka sama-sama ikut Tuhan, sama-sama melakukan sakramen, sama-sama ibadah. Tetapi satu hal yang membedakan mereka adalah mereka tidak punya hubungan. Katakan gak punya hubungan. Mereka gak relate dengan Tuhan. Ibadah sih ibadah, tapi tidak dekat dengan Tuhan. Lihat ayat yang lain, Matius pasal 7, 21 dan 23. Perhatikan kata hubungan ini saudara. Di akhir zaman ini sangat penting. Karena dengan kita membangun hubungan, kita sedang membeli minyak. Amin saudara. Karena Alkitab katakan nanti kalau baca dalam Matius pasal 25, minyak itu harus dibeli, betul? Yang bodoh heboh cari minyak. Waduh habis minyak. Yang bijak bilang begini, kalau aku kasih minyak samamu, aku gak punya minyak. Bilang sebelah saudara, orang Kristen bangun kehidupan rohaninya jauh-jauh hari, bilang ya. Jangan terpesona ke sini, Pak. Bilang sebelah saudara, orang Kristen bangun hidupnya jauh-jauh hari, bilang. Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia, apa saudara? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, apa saudara? Aku gak pernah kenal kamu. Dua kata ini berhubungan dengan end time. Aku gak kenal kamu. Kata mengenal adalah saudara punya relasi dekat dengan Tuhan. Saudara, waktu saya dapat pesan Tuhan ini, saudara perhatikan tahun 2026. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, hidup kita akan makin sulit, saudara. Setuju? Kenal. Lagu persembahan apa? Karena kata mengenal itu punya hubungan, dikenal sama Tuhan. Nah, saya temukan bahwa kata mengenal ternyata itu melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Saya simpulkan dengan dua hal saudara, kehendak Bapa yang utama. Matius pasal 28, 19 sampai 20. Berbicara apa saudara? Amanat agung. Pergilah jadikan segala bangsa menjadi apa saudara? Murid. Ini pesan Tuhan ketika dia akan terangkat ke surga. Kalau ini pesan disampaikan ketika orang mau berangkat, penting gak? Gak usah kan Tuhan mau berangkat ke surga. Kalau ada opung kita, opa kita, oma kita mau tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir, saya mau tanya, kira-kira pesannya apa? Tolong sendal opung yang warna biru itu ya, diamankan. Gak mungkin saudara, udah mau cabut masa sendal dipikirin. Biasanya pesannya penting. Cucu, ada harta opung di belakang pohon pisang. Karena kau kesayangan opung, ku kasih samamu ya. Nanti ciri-cirinya opung bikin peta. Nah itu penting, betul nggak? Tuhan ketika terangkat ke sorga dikatakan begini, kamu pergilah jadikan segala bangsa menjadi murid. Menurut saya ini penting. Nah yang kedua saya melihat apa itu yang pesan utama Tuhan. Dalam perintah agung, mari kita lihat dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah apa saudara? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya dapat dari Tuhan kata segenap. Cara kita mengasihi Tuhan harus segenap, amin. Enggak boleh setengah-setengah, segenap. Segenap pikiran, segenap hati, segenap jiwa. Waktu saya mencari tahu Tuhan apa kata segenap, tiba-tiba Tuhan kasih begini saudara. Mari lihat dalam Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam, saudara apa? Di tengah-tengah mereka. Waktu saya gumulkan apa kata segenap? Yang pertama saudara, kata segenap hati. Saudara kita harus hidup kudus, katakan amin. Taruh tempat kudus, maka aku akan diam bersama dengan mereka. Saya mau katakan 2026 bukan makin baik, setuju nggak? Kondisi nggak makin baik. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, saya rasa akan sulit. Bagaimana cara kita melihat Tuhan bekerja? Kasih tempat kudus. Hiduplah kudus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita hari-hari ini Tuhan tegur, ada dosa-dosa yang mesti ditinggalkan. Tinggalkan hari ini, amin. Amin saudara, tinggalkan. Karena sekali lagi Tuhan tidak suka diduakan, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu, betul? Dia nggak suka ada ilah lain saudara. Makanya hari-hari ini saya benar-benar lagi dibuka Tuhan. Kalau kira-kira Tuhan tegur, apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi dosa-dosa kita, tinggalkan. Apa arti kata segenap yang kedua? Yohanes 14 ayat 21. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14:21. Baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Lakukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu masing-masing apa yang Tuhan kasih sama saudara hari-hari. Ada mungkin orang-orang yang diminta untuk lebih dekat dengan Tuhan. Taat saja, amin. Ada yang diminta untuk memberi, taat saja. Ada yang diminta untuk mulai tunduk sama suaminya, taat saja. Ada yang diminta mengasihi istrinya lebih lagi, taat saja. Karena tanda orang mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah. Saya perhatikan hari-hari ini. Kalau ada yang bilang perintah Tuhan berat, enggak. Hidup akan jauh lebih berat kalau Anda enggak taat. Setuju? Anda enggak taat akan jauh lebih berat. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali kita katakan, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebagai penutup saudara, cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan segenap hati. Dan cara kita mengasihi sama adalah seperti kita mengasihi diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapat bahwa bagaimana cara kita mengasihi sesama. Yang pertama, beritakan Injil, amin. Beritakan siapa Yesus, amin. Dunia yang kita hidupi adalah dunia yang saudara sudah sangat kurang mengasihi. Saudara tahu nggak kenapa bumi buruk? Keadaan bumi buruk bukan karena alam yang buruk. Karena Alkitab berkata manusia bertambah jahat. Pada hari terakhir manusia bertambah jahat. Makanya alam pun buruk. Semua buruk.
dunia kurang kasih, amin. Makanya saudara dan saya ketika kita mengasihi Tuhan dan kita rasakan kasih Tuhan, dengar saudara, bagaimana kita mengasihi sama? Kasihi mereka. Yang pertama beritakan Injil, amin. Yang kedua, nyatakan kasih Tuhan. Jangan mau dibedakan oleh apapun, amin saudara. Itulah pesan Natal. Waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Maka dengar baik. Gak lama lagi ketika Tuhan datang, dia akan ditinggikan, amin. Berapa banyak rindu meninggikan Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.